Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin fi aqiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita bersama-sama telah memasuki bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bulan yang mana bulannya diturunkan Al-Quran. Di dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu ketika Rasulullah SAW ingin naik di atas mimbar, ingin menyampaikan khutbahnya. Di saat langkah kaki Rasulullah SAW ingin naik ke atas mimbar, terdengar ucapan amin yang keluar dari lisan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Hingga para sahabat terheran-heran dan bertanya-tanya, mengapa Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Akhirnya salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Lalu Rasulullah pun menjawabnya, "Tadi datang malaikat Jibril meminta kepadaku agar aku mengaminkan 3 doanya." Doa dari malaikat Jibril ini berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan kita. Apakah itu doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini meminta agar Rasulullah diaminkan? Yang pertama, doanya yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, yakni, "Ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadah puasa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Jadi doa ini mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa memuliakan kedua orang tua kita. Percuma puasa kita full penuh 1 bulan, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Percuma kita memiliki rumah yang besar, megah, mewah, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak anak, berapa banyak manusia yang merasa dirinya itu hebat, yang merasa dirinya bisa hidup tanpa bantuan doa kedua orang tuanya, tapi pada akhirnya dia terpuruk dalam kesengsaraan. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan ridallahi fi ridol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tua kita. Maka muliakanlah kedua orang tua kita. Selagi keduanya masih ada, maka muliakan dia. Jikalau sudah tiada, maka kirimkanlah doa yang mampu menerangi kuburnya setiap saat. Rasulullah juga mengatakan, "Man barra walidayhi," barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tubalahu, maka Allah akan berikan keberuntungan di dalam kehidupannya. Zadallahu fi umrih, dan Allah akan memanjangkan umurnya. Hadirnya kedua orang tua kita ini di dalam kehidupan kita tidak menjadikan beban di dalam kehidupan kita. Hadirnya kedua orang tua kita ini justru mendatangkan keberuntungan bagi kita. Apa keberuntungan yang kita dapatkan? Keberuntungan yang kita dapatkan adalah hadirnya kedua orang tua kita ini menjadi salah satu tiket yang terdekat untuk apa? Untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua adalah yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah, "Ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadah puasa seseorang yang tidak ingin memaafkan kesalahan saudaranya." Dari dulu kita seringkali mendengarkan perkataan ulama, ada 2 salah satu kunci kebahagiaan di dunia. Yang pertama, hablum minallah, memperbaiki tali hubungan kita kepada Allah dengan cara salat. Wa hablum minan nas, dan memperbaiki tali hubungan kita kepada sesama manusia. Bahkan Rasulullah juga menegaskan di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada Allah,
falyuhsin ila jarih, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi Ramadan kali ini tidak sekedar hadir begitu saja. Ramadan kali ini hadir untuk sebagai ajang membersihkan diri kita, membersihkan dari rasa dendam, membersihkan dari rasa amarah. Ramadan kali ini hadir agar kita bermuhasabah untuk menghilangkan penyakit hasad yang masih tersimpan di dalam hati kita. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Karena penyakit hasad itu akan memakan segala jenis kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki tali hubungan silaturahmi kita kepada sesama saudara muslim. Dan doa yang terakhir yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Rabb, janganlah engkau terima amal ibadah puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu-ibu rumah tangga yang rajin berpuasa, yang rajin mengerjakan sholat tarawih, yang rajin membaca Al-Quran, bahkan dia khotam 2 kali dalam sebulan, tetapi dia durhaka kepada suaminya, maka malaikat Jibril mendoakan dirinya tertolak amal ibadah puasanya. Maka marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Semoga kita tidak termasuk dari ketiga golongan ini yang tertolak amal ibadah puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk dari golongan ini dan tidak termasuk dari perkataan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atas. Banyak manusia yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali illal ju'i wal atas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Saya atas nama Akbar Saputra selaku anggota dari Himpunan Dai Muda Indonesia Kabupaten Pangkep, semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.